semuanya, perkenalkan nama saya Patricius Hendrik Gunaswisis. Saya merupakan mahasiswa administrasi negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai manajemen hubungan antara pemerintahan. Studi kasus yang saya ambil adalah di mana pada tahun 2025 kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 yang menetapkan penyusuan alokasi dana transfer ke daerah atau disebut TKD sebesar 50,59 triliun dalam APBN dan APBD anggaran 2025. Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. Ini bertujuan mengurangi belanja negara secara keseluruhan hingga 306,69 triliun agar anggaran negara dapat difokuskan pada program-program prioritas negara yang berdampak langsung kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, program-program ini yang telah dijalankan selama ini seperti program makanan bergizi gratis atau MBG, ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Dalam keputusan tersebut, pemangkasan dilakukan terhadap 6 komponen utama, yakni transfer ke daerah, di mana pemotongan kurang bayar dana bagi hasil atau PBH sekitar 13,90 triliun dari pagu awal 27,81 triliun. Yang kedua, pengurangan dana alokasi umum DAU sebesar 15,68 triliun dari pagu awal 446,65 triliun menjadi sekitar 430,96 triliun. Pemangkasan dana alokasi khusus fisik sebesar 18,31 triliun dari pagu awal 36,95 triliun menjadi sekitar 18,65 triliun. Serta pengurangan pada dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, dan dana desa. Pemangkasan anggaran ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menghapus alokasi untuk belanja daerah, melainkan mengatur ulang cadangan anggaran atau disebut dana cadangan. Sehingga pemerintah daerah hanya dapat menggunakan dana reguler, sementara dana cadangan dipangkas sesuai kebijakan efisiensi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan daerah melakukan penghematan dan memastikan anggaran yang tersisa digunakan secara efektif dan efisien. Dengan begitu, pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan mengambil langkah serta menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mempengaruhi anggaran bantuan sosial yang dapat diajukan langsung kepada masyarakat. Lalu mereka menegaskan kebijakan ini bukan hanya mempengaruhi tujuan langsung kepada masyarakat, tapi pemerintah tetap menyalurkan dana transfer ke daerah dan mendorong percepatan penyaluran agar tetap mendukung fungsi pelayanan dasar dan pembangunan di daerah. Meski demikian, kebijakan ini mendapat beragam respon dari masyarakat dari berbagai stakeholder, termasuk dari sejumlah wakil daerah yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap pelayanan publik serta pada kemandirian fiskal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ini mendapat respon khusus dari pemerintahan pusat. Pemerintahan menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan berdasarkan kajian kemampuan fiskal pusat dan daerah serta untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih berdampak luas bagi masyarakat Indonesia sendiri. Dari studi kasus yang kita bahas, kita dapat melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, kebijakan publik. Ini menunjukkan pemangkasan transfer ke daerah atau disebut TKD sekitar 50,59 triliun mulai aturan Kementerian Keuangan nomor 29 tahun 2025 merupakan kebijakan penyesuaian fiskal yang diambil pemerintahan pusat dengan pendekatan rasional dan top-down untuk mencapai tujuan efisiensi belanja nasional dan mengendalikan anggaran ke program prioritas. Namun dalam konteks hubungan pusat ke daerah, kebijakan ini menimbulkan masalah koordinasi kebijakan karena daerah relatif berada pada posisi sebagai pelaksana keputusan pusat, sehingga ruang partisipasi daerah dalam penentuan prioritas sangat menjadi terbatas. Dari sisi yang kedua, kita melihat dari sisi desentralisasi dan hubungan antara pemerintahan. Menyoroti bahwa kebijakan ini mencerminkan ketegangan antara prinsip otonomi daerah dan kebutuhan pengendalian fiskal nasional. Karena pengangguran DAU
DAK dan DBH berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan ketergantungan pada keputusan pusat. Sehingga ini menimbulkan masalah relasi kekuasaan dan kepercayaan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Dilihat dari sisi ketiga, yaitu manajemen keuangan publik. Ini memperlihatkan bahwa penataan ulang TKD melalui pemangkasan dana cadangan dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Tetapi pada praktiknya dapat menimbulkan masalah material di daerah, seperti keterbatasan fleksibilitas anggaran, kesulitan penyesuaian program pembangunan, serta risiko ketergantungannya pembiayaan layanan publik yang sudah direncanakan dalam anggaran pembelanjaan daerah. Yang keempat, kita lihat dari sisi good governance dan akuntabilitas. Ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi baik dari pemerintahan pusat maupun kepada pemerintahan daerah. Namun, masalah yang muncul adalah potensi ketimpangan kapasitas tata kelola antar daerah, di mana daerah dengan sistem pengelolaan anggaran yang lemah akan lebih terdampak dan kesulitan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang semakin terbatas. Selain itu, kita melihat dari sisi pelayanan publik. Ini menjelaskan bahwa pemangkasan terbesar pada DAK fisik berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan pusat dan daerah terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar, karena daerah tetap dibebani tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Sementara, dukungan fiskal berkurang sehingga dapat memicu pemenuhan kualitas layanan dan kebutuhan publik yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi pemerintahan daerah itu sendiri. Yang terakhir, kita harus perlu melihat dari kapasitas pemerintahan daerah. Ini sangat menjadi peran krusial pemerintahan pusat, karena menekankan bahwa kebijakan ini menguji kapasitas kelembagaan dan fiskal pemerintah daerah dalam merespon kebijakan pusat, di mana daerah dengan kapasitas perencanaan dan pendapatan asli daerah yang rendah akan menghadapi masalah adaptasi yang lebih berat, sehingga memperbesar kesenjangan antar daerah dan memperumit manajemen hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran. Kami dari Prodi Administrasi Publik memberikan usulan strategis yang ditempuh untuk meminimalkan dampak pemangkasan transfer ke daerah atau disebut TKD adalah dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah melalui mekanisme dialog fiskal yang lebih inklusif. Pemerintah pusat perlu membuka ruang partisipasi daerah dalam penentuan prioritas program agar kebijakan efisiensi tidak bersifat sepihak dan tetap selaras dengan kebutuhan nyata di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat pengelolaan pendapatan, seperti pendapatan asli daerah atau disebut PAD, serta mengoptimalkan belanja yang berbasis kinerja dan hasil, atau disebut outcome atau based budgeting. Selain itu, peningkatan transparansi harus kuat, akuntabilitas dan kapasitas kelembagaan daerah menjadi kunci agar keterbatasan fiskal tidak menurunkan kualitas pelayanan publik itu sendiri, serta dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan pemangkasan transfer ke daerah dalam perspektif kebijakan publik, desentralisasi, manajemen keuangan, dan pelayanan publik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya merupakan persoalan teknis fiskal, tetapi juga menyangkut hubungan kekuasaan, serta menuntut kapasitas pemerintahan daerah agar kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Semoga pemaparan ini dapat menempuh pemahaman kita mengenai dinamika hubungan pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Shalom, mahasiswa.